Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa kabarnya adik-adik? Ini berarti semester berapa ya? 2? Semester 2, Bu. Oke, baik. Barangkali untuk yang di semester ini insya Allah untuk di pertemuan ke-4 kalau tidak salah kita semoga bisa bertatap muka secara langsung, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, sehat sehingga kita bisa bertemu dalam acara perkuliahan secara langsung tidak secara virtual. Oke. Untuk ya, untuk apa namanya? Mohon maaf. Ya, mohon maaf. Mungkin nanti kita nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu untuk pertemuan pertama ini sepertinya saya belum bisa mengisi secara penuh, jadi hanya perkenalan. Mohon maaf. Ini mohon doanya juga karena kondisi saya sedang isoman. Jadi memang semoga besok pas acara kita pertemuan untuk tatap muka saya sudah sehat dan kita bisa apa namanya perkuliahan dengan baik. Oke, untuk hari ini apa namanya seperti yang adik-adik ketahui yang diambil kemarin mungkin belum pernah ini siapa ya kok namanya mungkin baru pertama kali. Nah ini saya perkenalan, nama saya Niken Wahyu Utami. Saya biasa dipanggil dengan nama Buniken. Kalau ruangan saya ada di besok mungkin adik-adik ini belum ke kampus ya, kalau kampus di kampus unit 2 nanti ruangan saya ada di lantai 1. Jadi nanti di lantai 1 di ruang apa namanya ruangan sekitar dekanat di Wadek 2. Jadi nanti adik-adik kalau misalnya mau ngumpul tugas pas tidak masa online misalnya ada yang berkas bisa dikumpul di ruangan saya di lantai 1. Begitu. Oke, untuk mata kuliah ini saya share screen dulu. Oke, di sini atas nama Bu Budi karena memang untuk mata kuliah ini tim teaching dengan Bu Budi apa namanya. Jadi mata kuliah ini ada Bu Budi dan saya. Kita lihat untuk yang kemarin. Oke. Oke, jadi mata kuliahnya seperti apa? Nanti kita lihat harapannya adik-adik di perkuliahan ini mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan bilangan dan operasinya. Kemudian mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan aspek aljabar. Kemudian merancang model matematikanya, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Nah, begitu. Kemudian bahan kajiannya, bilangan dan operasinya ada bilangan acak, bilangan bulat dan real. Kemudian aljabar ini meliputi persamaan linear dan persamaan kuadrat. Barangkali kalau adik-adik melihat dari apa namanya materi yang akan dipelajari, adik-adik teringat waktu sekolah dulu ya, waktu sekolah kayaknya sudah pernah. Nah, nanti kalau adik-adik mau membuka catatan lama atau adik-adik mungkin mau googling, melihat di YouTube, itu saya persilahkan apa namanya adik-adik bisa mengakses materi dari manapun dan tentu saja dari saya juga nanti akan saya berikan materi jika tidak cukup di sana adik-adik bisa mengakses dari sumber lain. Boleh kalau mau menambah dari buku lain, sumber lain, YouTube dan sebagainya begitu. Kemudian kalau di PGSD biasanya ada ketentuannya, tidak hanya kesepakatannya, harapannya tidak hanya dari perkuliahan, tapi ada berpakaian juga biasanya karena ini besok di hari Selasa sesuai yang di PGSD nanti seragamnya seperti apa itu
pakaiannya seperti apa, tentu menyesuaikan dengan yang di prodi. Barangkali kalau di saya aslinya di home base saya di pendidikan matematika, walaupun kami di pendidikan matematika tidak ada ketentuan seperti ini, tapi insya Allah nanti saya akan berusaha menyesuaikan saat perkuliahan dengan adik-adik, saya akan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di PGSD. Jadi mungkin kalau pas saya tidak mengajar di PGSD, kok demikian agak berbeda pakaiannya, karena memang di prodi kami tidak ada ketentuan seperti itu. Harapannya memang bukan hal yang buruk, saya rasa sangat bagus untuk yang PGSD ini ada semacam untuk perkuliahannya. Harapannya besok pas menjadi guru SD itu menjadi guru SD yang lebih profesional, yang keibuan kalau untuk perempuan, kalau laki-laki bisa kebapaan, mempunyai wibawa yang bagus begitu. Nah, dari situ ketentuan kesepakatannya kehadiran mahasiswa dalam kuliah ini ada minimal 75% dari total tatap muka. Jadi mungkin kalau adik-adik waktu SMA dulu kan masuk terus, kemudian ada izin sakit dan sebagainya, harapannya tidak masuknya itu adalah karena memang ada sesuatu hal yang mendesak. Jangan sampai karena hanya males saja tidak masuk, takutnya jatah untuk bolosnya habis. Nah, itu lebih baik kalau memang tidak ada kepentingan yang mendesak atau tidak sakit, harapannya adik-adik tetap gabung untuk kuliah. Kemudian toleransi keterlambatan. Jadi memang kita kadang nggak tahu ya, jadi kadang mungkin ada sesuatu hal nanti itu perlu kita komunikasikan, misalnya kalau mahasiswa terlambat lebih dari 15 menit. Nah, itu biasanya memang tidak diperkenankan untuk ikut kuliah, kecuali ada alasan yang diterima, misalnya tiba-tiba ada sesuatu hal yang kenapa, nah gitu. Nanti kita lihat untuk yang di sini, tapi harapannya sih enggak. Kemudian misalnya ternyata saya yang terlambat, misalnya saya terlambatnya kenapa? Kalau saya tidak memberitahu berarti dianggap tidak ada kuliah gitu ya. Saya berarti bunikan kosong gitu ya, kecuali saya melakukan konfirmasi di grup, misalnya ternyata ada rapat yang tidak bisa saya tinggalkan, tapi harapannya sih bisa kita komunikasikan dan ada jadi perkuliahan tetap bisa berjalan dengan baik. Atau jika tidak memungkinkan, misalnya di hari itu perkuliahan dilakukan, bisa diganti juga di hari lain. Jadi yang intinya di sini adalah komunikasi. Tapi harapannya kita bisa melaksanakan kuliah sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh prodi. Kemudian setiap bahan kajian dilakukan ujian dan remedi. Jadi ada remedinya kalau memang nilainya tidak bagus, minta remedi, silahkan. Kemudian mahasiswa wajib mengikuti ujian akhir. Jadi meskipun nanti misalnya adik-adik, Bu, nilai untuk ujian akhir sedikit saja, tapi terus tidak mengikuti UAS, ini biasanya juga agak membuat nggak bagus ya. Jadi di sini ada ketentuan bahwa mahasiswa wajib mengikuti ujian. Kemudian harapannya kalau kita kuliah, kita bisa berkomunikasi dengan baik, berbicara, berpakaian, dan kita saling menghargai. Kemudian mahasiswa wajib bersepatu ya, jadi harapannya bukan pakai kaos juga, kemudian pakai bawahan jeans, mungkin agak dibedakan saat dengan main, jadi pas perkuliahan, tapi kalau di PGSD kan ada seragamnya ya. Oke, jadi silahkan untuk pakaian dan seragam mungkin bisa menyesuaikan. Kalau pas tidak pakai seragam berarti juga menyesuaikan. Misalnya wanita menggunakan rok yang bukan jeans, kemudian pakai sepatu pantofel. Kemudian kalau laki-laki menggunakan celana yang bukan jeans, kemudian menggunakan sepatu pantofel. Tuh. Nah, ini yang saya bilang tadi, meskipun di UAS ini harapannya bobotnya hanya 15%, tapi mahasiswa wajib mengikuti. Nanti tahu-tahu kalau adik-adik, Bu, kenapa nilai saya jelek? Nah, ini ada ininya ya, jadi misalnya bilangan dan operasinya, nilainya berapa kemarin? Di aljabar nilainya berapa kemarin ya? Kenapa saya dapatnya itu? Misalnya, Bu, kenapa saya dapat A, padahal saya harusnya dapat C, misalnya. Boleh nanti kalau mau protes ya. Tapi biasanya jarang kayak gitu yang protes ya. Oke, kemudian
apa yang akan dipelajari tadi sudah. Nah, nanti adik-adik bisa mengakses filenya ini. Nanti kita lihat. Saya ini nggak usah dicatat, nanti saya share. Jadi nanti saya buat Google Classroom-nya ya, saya bagikan. Ada orientasi perkuliahan. Harapannya sih ada pretest, cuma saya nggak menyiapkan pretestnya tadi, nggak apa-apa. Jadi pretest itu hanya untuk ini di awal, untuk mengetahui adik-adik sudah sampai mana. Tapi nanti insya Allah tanpa melihat adik-adik sudah menguasai mana. Nah, saya takutnya saya kasih pretest ternyata udah 100 semua, kita nggak jadi kuliah gitu ya. Enggak. Bercanda. Oke, pengenalan beberapa himpunan bilangan. Kemudian ini harapannya sih pertemuan pertama ada kayak gini nih, tapi mohon maaf ini tadi saya untuk yang pertemuan ini kita ngobrol seperti ini dulu, belum materi, jadi kita ngobrol santai dulu. Kemudian yang pertemuan 2, ketiga nanti harapannya adalah jadi nanti yang penyebutan himpunan dan sebagainya mungkin besok kita di pertemuan 2 dan 3 gitu ya. Jadi adik-adik besok tahu di pertemuan 2 itu mau membahas apa, pertemuan 3 membahas apa, pertemuan 4 mau membahas apa ini ya. Harapannya di pertemuan 9 adalah uji kompetensi. Kemudian pertemuan 10 persamaan ketidaksamaan, persamaan linear satu variabel, dan seterusnya. Kemudian ujian akhir. Jadi sekitar itu untuk materinya. Mungkin itu perkenalan terkait materi yang akan kita pelajari dalam 1 semester ini di Matematika 2. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau bertanya terkait perkenalan juga boleh. Sebenarnya saya pengen menyapa adik-adik semua, tapi suara saya lagi nggak ini ya, agak serak. Biasanya saya kalau pertemuan pertama dan belum pernah ketemu, biasanya perkenalan satu-satu. Mohon maaf ini belum bisa untuk menyapa adik-adik semua, tapi insya Allah besok kalau pas kita pertemuan yang tidak online bisa kita bertemu dan bertegur sapa langsung. Gitu. Sepertinya wajahnya mulai tertekan melihat materinya. Tertekan melihat suara saya. Tenang, nggak apa-apa, insya Allah. Alhamdulillah untuk kondisi saya ini, tapi nggak apa-apa, insya Allah sudah membaik. Jadi sudah nggak ada demam dan sebagainya, hanya tinggal serak saja. Tapi tetap harus menyelesaikan masa isomannya ya 14 hari ya. Jadi ini sudah hari keberapa, berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Oke, mungkin sekitar 8 harian lagi. Oke. Tuh. Semoga tetap semangat. Materinya nanti saya kirim di Google Classroom, bahkan rekaman untuk ini nanti harapannya akan saya taruh di YouTube juga, sehingga adik-adik bisa mengingat-ingat apa namanya materinya tadi seperti apa. Nah, oke. Mungkin itu ada yang mau disampaikan. Ini sudah pernah bertemu belum mahasiswa dengan teman-temannya? Belum ya? Belum. Sudah saling kenal mengenal? Mungkin pas kuliah juga kayak gini nih ya. Cuma lihat teman-temannya dari muka-mukanya, pas online, pas ngerjain tugas juga nggak tahu gitu ya. Oke, semoga kita semua segera dipertemukan dengan saat perkuliahan dan dapat berjalan dengan baik juga perkuliahan yang akan kita lakukan. Oke. Mohon maaf mungkin untuk pertemuan satu ini saya cukupkan sekian dulu ya adik-adik. Insya Allah nanti akan saya buatkan link Google Classroom-nya, akan saya kirim di grup WhatsApp. Oke. Oke, barangkali itu. Tetap semangat, jaga kondisi, jangan lupa makan, istirahat, mumpung perkuliahan belum penuh. Ini baru masa orientasi awal di semester ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dalam kondisi yang jauh lebih sehat. Amin.
Mungkin begitu dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. GWS.